Shalom sahabat Kristus, kiranya damai sejahtera Allah dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati kita sekalian. Kesehatan, jasmani dan rohani, kekuatan serta hikmat, damai sejahtera juga ada pada kita. Kita tentu tahu, setiap anak perlu dilindungi, dirawat, dijaga, dan diberikan yang terbaik oleh orang tuanya. Namun, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang profil seorang ayah yang rela, yang harus melepaskan anaknya demi menaati perintah Allah. Tentu sahabat Kristus bisa menebaknya. Namun sebelum ke sana, mari kita bersama-sama merenungkan apa yang sudah kita berikan kepada anak-anak kita, kepada anak-anak kerabat kita selama ini. Apakah kita sudah mendidik mereka, mengasihi mereka? Jika belum, maka tentunya kita mau datang kepada Tuhan untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Mari kita membacanya di kitab Kejadian pasal 22 ayat yang ke-11. Pada saat itu malaikat Tuhan berkata kepada Abraham, "Abraham, Abraham." Jawab Abraham, "Ya Tuhan." Kemudian ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Saya langsung menuju ayat ke-11 ini karena di situ adalah pernyataan bahwa iman Abraham, ketaatan Abraham terbukti. Itulah yang Tuhan juga mau lihat dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak segan menyerahkan apa yang berharga dalam hidup kita demi menaati firman Tuhan. Namun, saat kita membaca ayat berikutnya, Abraham masih mencoba untuk melanjutkan ketaatannya. Dia melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tersangkut dalam belukar. Dia mencoba mengambilnya, mau menjadikannya sebagai korban bakaran ganti anaknya. Tetapi untuk kedua kalinya, malaikat Tuhan dari langit berseru kepada Abraham di ayat 15-16. "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya." Luar biasa, sekali lagi dinyatakan bahwa ia telah mentaati firman Tuhan, sehingga ada reward, ada penghargaan, ada berkat yang diberikan kepada Abraham, janji Allah sendiri. Bahkan di ayat 18 dikatakan, "Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Banyak orang saat ini ingin diberkati namun tidak mau taat. Ingin diberkati namun tidak mau dekat kepada Tuhan. Tidak mau memberi kehidupannya, miliknya untuk Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita sahabat Kristus? Marilah kita mencontoh seperti Abraham ini, yang begitu taat, yang begitu mengasihi Tuhan, bukan karena dia tidak mengasihi anaknya, namun dia lebih mengasihi Allah daripada anaknya, namun dia juga melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mengambil tindakan iman. Beberapa hari ini kita tahu di media pemberitaan ada seorang anak dari tokoh politik yang hilang dan diperkirakan sudah meninggal saat berada di sebuah sungai di luar negeri. Seorang ayah tentunya sangat kehilangan
ibunya, keluarganya pasti sangat kehilangan. Mereka sudah berusaha mengupayakan usaha terbaik, bekerja sama dengan pemerintah setempat, dengan tenaga SAR yang ada untuk mencari keberadaan anak tersebut, namun tidak ketemu. Nah, kita bisa lihat bagaimana rasanya jika kehilangan anak di depan mata dan tidak bisa bertemu kembali. Tentu sangat tragis, tetapi sang ayah sudah berkata, jika memang ini sudah kehendak Pencipta, maka dia hanya berserah. Namun tetap langkahnya lunglai saat pulang kembali tanpa sang anak. Dan kiranya kita juga mau belajar bahwa semua yang kita miliki di dunia ini adalah bersifat sementara. Dan semuanya itu tidak ada yang kita dapatkan dari usaha kita sendiri. Semuanya adalah berkat Tuhan. Maka kita harus belajar rela saat itu diminta kembali demi memuliakan nama Tuhan. Biarlah firman pada hari ini juga mengajarkan kita bersama-sama untuk senantiasa bersyukur atas berkat Tuhan, jasmani dan rohani. Dan yang kedua, belajar peka mendengar suara Allah melalui firman-Nya, melalui Roh Kudus di dalam hati kita. Dan yang ketiga, kita mau melangkah, melakukan tindakan iman. Percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi sahabat Kristus yang mengasihi Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas kemurahan-Mu, atas kasih sayang dan penyertaan-Mu. Ampuni kami yang masih sering kurang percaya, kurang mau untuk melakukan tindakan iman. Ampuni kami yang sering jauh daripada Engkau. Namun Abraham telah menjadi contoh nyata bahwa kami anak-anak-Mu perlu lebih peka mendengar suara-Mu, lebih taat kepadamu, dan lebih mempercayai Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Berkati seluruh keturunan kami, kerabat kami, diri kami sendiri, supaya kami juga menjadi orang-orang yang memuliakan Engkau dalam hidup kami. Segala pergumulan kami, segala doa kerinduan kami, Engkau pasti menjawabnya. Tepat waktu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.